Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta EPS Patasina Martin. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing, dengarlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita
kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, dikata dan ditindakan. Ampunilah dosa kami. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam suruh kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar melalui sapaan firman-Mu yang kami baca dan dengar,
serta melalui sakramen perjamuan dalam ibadah saat ini, kami beroleh kekuatan dan bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan mendapatkan cerita bagaimana para rasul melaksanakan pemberitaan Injil ke berbagai daerah, ke berbagai tempat, ke pelosok-pelosok negeri, dan mereka boleh dengan luar biasa memberitakan pekabaran Injil keselamatan Yesus Kristus ini. Ada banyak orang yang percaya, ada banyak orang yang memberikan diri untuk dibaptis, dan seterusnya. Tetapi kitab Kisah Para Rasul bukan mau menceritakan, intinya bukan pada kehebatan kekuatan para rasul. Tetapi Kisah Para Rasul mau menceritakan bagaimana kekuatan Roh Kudus yang menyertai para rasul memampukan mereka sehingga mereka dengan luar biasa bisa memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita, Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12, bagaimana diceritakan
Paulus ketika dia berada di Efesus. Di dalam pembacaan kita ayat pertama dikatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Persoalan setiap daerah berbeda. Masalah yang didapati dalam setiap tempat tidak selalu sama. Di Efesus, Paulus mendapati ada beberapa orang murid yang ketika ditanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Tapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu Paulus bertanya, "Kalau begitu dengan baptis mana kamu telah dibaptis?" Yang diberikan jawaban mereka adalah dalam ayat 3, dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes menurut Rasul Paulus dalam ayat 4 adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan Paulus memberikan penjelasan kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mendengar penjelasan dari Rasul Paulus dalam ayat 5 dikatakan mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai ada pengertian atau pemahaman begini bahwa orang-orang ini mengalami baptisan ulang. Bukan itu, tetapi ketika mereka dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mereka adalah baptisan pertobatan. Meninggalkan dan bertobat dari dosa-dosanya dan menjadi percaya. Persoalannya adalah percaya kepada siapa? Siapa yang akan menyelamatkan? Mereka perlu diselamatkan oleh Yesus Kristus dan dengan tuntunan Roh Kudus mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baptisan itulah yang dilayankan. Sehingga dalam ayat 6 dikatakan Paulus menumpangkan tangan di atas mereka dan turunlah Roh Kudus ke atas mereka sehingga mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mereka mengucapkan bahasa yang mampu dimengerti oleh siapapun yang mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa baptisan kita saat ini adalah baptisan yang dilakukan juga dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan yang juga telah membawa iman percaya kita kepada pengakuan akan Juru Selamat Sang Yesus Kristus dan juga kepada pengakuan bahwa kehidupan kita disertai dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat selanjutnya bagaimana perjalanan Paulus di dalam melayani di Efesus. Dikatakan selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar mereka dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. 3 bulan Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajar, menjelaskan, memperkenalkan siapa Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tetapi dalam pelayanan yang dia lakukan ayat 9, ada beberapa orang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Tantangan diperhadapkan kepada Rasul Paulus. Tidak semua orang bisa menerima pengajarannya, tidak semua orang bisa menerima pelayanannya. Ada yang menentang, bahkan mengumpat. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan tantangan seperti ini? Dalam ayatnya yang ke-9 bagian B dikatakan, karena itu Paulus meninggalkan mereka, memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Memakai salah satu tempat yang berbeda dari tempat yang biasa dipakainya. Di situ dia mengajar, di situ dia tetap melakukan pelayanan, di situ dia tetap memberitakan Injil. Hal ini dilakukannya selama 2 tahun, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari orang-orang yang tidak mau menerimanya. Mengambil keputusan untuk tidak merespon ketidaksukaan mereka
tetapi mengambil tempat yang lain untuk tetap melaksanakan pekabaran Injil. Dan dikatakan 2 tahun kurang lebih lamanya Paulus melakukan hal itu. Dan hasilnya luar biasa. Orang Yahudi, orang Yunani, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Dan Allah memampukan Rasul Paulus untuk mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dalam ayatnya yang ke-12 dijelaskan, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bukan hebatnya Rasul Paulus, tapi bagaimana Allah dengan kuasa Roh Kudus memakai Rasul Paulus supaya pelayanannya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan dengan hati tulus, dengan semangat, dengan melibatkan kuasa Roh Kudus pasti diberkati Tuhan. Itulah yang juga mau kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan karya keselamatan itu kepada orang banyak. Kita mau dengan semangat, kita mau juga dengan tulus untuk melayani seperti yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti pelayanan tanpa tantangan, tanpa pergumulan. Paulus pun menghadapi itu. Tetapi dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, Paulus boleh menghadapi semua itu dengan hal yang menjadi lebih baik. Mari Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam setiap pelayanan, tantangan, pergumulan, hambatan bisa saja datang dan Tuhan percayakan itu terjadi. Tapi sekali lagi, dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, kita mau mengambil jalan keluar bukan berdasarkan pikiran kita, kepentingan kita, bukan berdasarkan maunya kita, tapi bagaimana kita mau memakai kehendak Tuhan, sehingga dalam setiap tantangan pergumulan dalam pelayanan, kita boleh mendapatkan jalan keluar seperti yang Tuhan inginkan, sehingga pelayanan tetap boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita boleh memahami setiap situasi dan kondisi yang ada dengan hikmat yang dari Tuhan. Marilah kita juga memahami kebenaran firman Allah untuk kita berlakukan dalam setiap pelayanan kesaksian bersama persekutuan yang ada. Pada hari ini kita melaksanakan sakramen perjamuan. Bapak Ibu Saudara, memaknai dan mensyukuri keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, bukan sekedar makan roti minum anggur, tetapi bagaimana Anda dan saya memaknai keselamatan yang Tuhan telah berikan untuk kita terus menjadi saksi-saksi Kristus, melayani, memberitakan kebenaran firman-Nya dengan tetap mengandalkan Tuhan. Tantangan, pergumulan, masalah, persoalan, hambatan bisa saja hadir. Tapi dengan pertolongan Allah, kita tetap semangat, kita tetap dikuatkan, kita tetap melaksanakan pelayanan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari mensyukuri dan memaknai sakramen perjamuan. Mari mensyukuri dan memaknai keselamatan yang telah Tuhan berikan dengan memberi diri dan hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan lewat setiap pelayanan yang boleh kita berikan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut
Jemaat, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tubuh Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal,
di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya, maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Pengujian diri. Mari kita menguji diri kita memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan disiapkan. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, turut dalam perjamuannya. Marilah jangan berkeluh, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan dosa-dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat diundang berdiri dan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai
damai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu. Bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa di sorga bahwa pada hari ini kami tetap boleh datang beribadah kepadamu, sekalipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Selalu kami percaya, selalu kami yakin bahwa Tuhan Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu dalam setiap peribadahan yang kami boleh laksanakan. Saat ini kami juga mensyukuri akan kesempatan yang Tuhan boleh berikan, kami boleh ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan. Bapa di sorga, biarlah ya Tuhan, kami selalu mengingat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kami. Dan Tuhan memanggil kami, mengutus kami juga untuk melayani Engkau dimanapun kami berada dengan talenta yang Tuhan berikan. Maka Bapa di sorga, berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk terus melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, di situ juga ada tantangan, masalah dan pergumulan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memampukan kami Tuhan untuk kami boleh terus berjalan melaksanakan pelayanan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat untuk boleh menemukan jalan keluar bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sehingga dengan pergumulan, masalah persoalan yang dihadapi, pelayanan tidak akan berhenti. Terima kasih Bapa di sorga untuk kekuatan, semangat, dukungan yang Tuhan boleh berikan lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan boleh masuk dalam sakramen perjamuan pada hari ini. Biarlah Tuhan lewat keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami boleh meneruskan itu kepada setiap orang di sekitar kami, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga memohon kepadamu Bapa, biarlah cinta kasih Tuhan, keselamatan Tuhan boleh Engkau hadirkan bagi kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan pandemi ini khususnya boleh segera berakhir, sehingga Tuhan kami bangsa rakyat Indonesia boleh merasakan Tuhan hidup dibebaskan dari segala wabah saat ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, biarlah ketika saat ini sedang diupayakan oleh para ahli untuk pengadaan vaksin mengatasi Corona-19 ini, Tuhan tolong supaya semua boleh berjalan dengan baik sehingga boleh didapatkan vaksin untuk mengatasi wabah ini, sehingga kami semua masyarakat Indonesia boleh sehat, bahkan Tuhan masyarakat dunia ini. Bapa di sorga memberkati pemerintah kami dalam segala upaya yang dilakukan untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan, untuk membawa keadilan kemakmuran bagi kehidupan bangsa negara Indonesia. Berkati alam Indonesia Tuhan, sehingga selalu membawa kebaikan bagi kehidupan kami rakyatnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pelayanan kesaksian. Tantangan pergumulan selalu hadir, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan gerejamu. Engkau selalu memampukan untuk menghadapinya dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa secara khusus bagi GPIB Jemaat Torsina Jakarta. Tuhan memberkati pelayanan kesaksian dan persekutuan kami. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Rencana-rencana pelayanan ke depan Tuhan campur tangan sehingga semua boleh jadi seperti kehendak-Mu. Dan apa yang telah kami kerjakan Tuhan berkati sehingga semua terjadi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati, topang dengan kekuatan dan kesehatan. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, supaya mereka juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan, lawatan Tuhan lewat kesembuhan yang boleh dirasakan. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan Yesus campur tangan senantiasa untuk semua proses pengobatan. Kami rindu saudara kami boleh sembuh dan kembali sehat. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang bertambah usia di sepanjang minggu ini, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan memberkati usia yang baru,
supaya ada keharmonisan dalam rumah tangga, selalu takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, cinta Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, hidup di usia yang baru adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan dan selalu siap untuk dekat dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan, mereka yang menjadi orang-orang yang terdampak karena wabah ini Tuhan, baik secara kesehatan, ekonomi, atau dampak yang lainnya. Kami serahkan mereka secara keseluruhan dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kau menyertai, memberkati mereka, memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa yang di sorga. Orang-orang tua kami dalam usia lanjut, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih sayang Tuhan. Topang selalu mereka dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera. Dan biarlah di hari tua selalu dilewati dengan ungkapan syukur dan puji-pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan pekabaran Injil di seluruh dunia. Tuhan Yesus menolong supaya mereka yang boleh memberikan diri untuk pelayanan pekabaran Injil, Tuhan berkati. Biarlah ya Tuhan upaya-upaya yang dilakukan, tantangan-tantangan yang dihadapi, Tuhan selalu campur tangan. Sehingga pekabaran Injil boleh sampai kepada setiap orang untuk boleh mendengar kabar keselamatan, kabar sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Bapa Sorgawi, kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, supaya semua ini tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Banyak sekali yang ingin kami pinta Bapa di sorga, tapi kami tak mampu sebutkan satu persatu. Oleh karenanya Bapa, dengar dan sempurnakanlah doa kami, melengkapi apa yang sudah kami naikkan melalui kata-kata kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Matius 6 ayat 31 dan 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingatlah pengorbanan Tuhanmu, hidupmu diselamatkan oleh-Nya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan bagi-Nya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh,
Jemaat diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Jemaat, mari berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kamu sekalian. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.